crude oil. Sehingga taruhlah untuk teknologi gasifikasi saja, itu sudah dikenal 200 tahun yang lalu, bahkan lebih, seperti itu. Nah, karena salah satu pemanfaatan batu bara itu paling banyak untuk electricity, maka ada dua proses yang nanti turunan produknya adalah electricity. Nah, yang paling simpel yang pertama adalah kita sebut sebagai combustion of coal. Jadi di sini kita mulai discuss mengenai combustion of coal. Jadi Rizky nanti kalau ada yang tidak diketahui silakan untuk langsung speak up saja. Ya, tidak perlu untuk izin dan sebagainya karena kita hanya berdua saja. Oke, kita mulai mengenai the definition of combustion itu sendiri. Jadi combustion ini adalah rapid chemical reaction between fuel and oxygen. Saat kita discuss mengenai self ignition, ya kan? Kita sudah berbicara bahwa fire itu hanya akan terbentuk jika fuel, oksigen sama heat itu akan bertemu, ya kan? Di mana saat fuel ini kontak dengan oksigen, maka dia sudah akan membentuk sebuah oxidized product. Di mana pada proses oksidasi tersebut dia sudah akan melepaskan panas, ya kan? Maka panas yang terbentuk itu nantinya dengan waktu akan terus meningkat kalau itu tidak terdisipasi, tidak disebar seperti itu, maka pembakaran itu dapat terjadi. Nah, ini mulai akan sedikit terkait dengan segitiga api yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, ketika elemen-elemen combustible element of fuel ini combine dengan O2, maka ini akan heat energy come out. Karena pada dasarnya reaksi pembakaran itu adalah reaksi yang bersifat eksotermis. Eksotermis berarti dia akan melepas panas di sana. Nah, makanya di sini dijelaskan juga bahwa during combustion, combustible elements like carbon, sulfur, hidrogen, dan sebagainya, ini akan combine dengan oksigen dan menghasilkan respective oxides. Jadi kalau karbon dibakar dengan oksigen, dia akan menjadi CO2. Sulfur akan jadi SO2 dan seterusnya. Hidrogen akan menjadi H2O. Nah, di mana sumber daripada oksigen? Nah, sumber oksigen ini yang paling murah adalah berasal dari udara. Ya, karena kita tahu bahwa di udara itu mengandung 21% oksigen dan 79% kalau ini by volume adalah nitrogen. Oke. Sehingga pada umumnya jarang kita gunakan pure oksigen. Itu dalam rangka biaya. Umumnya kita akan gunakan air. Jadi kalau combustion itu yang terjadi adalah pembakaran sempurna pada umumnya. Pembakaran sempurna apa produknya? Yaitu CO2. Nah, ini ditulis juga bahwa nitrogen ini tidak memegang peranan pada proses combustion karena dia adalah inert. Tetapi dia juga diperlukan untuk membawa panas yang dihasilkan selama pembakaran menuju steam boiler stack. Biasanya akan seperti itu. Nah, next kita akan berbicara mengenai combustion teori tadi. Jadi kalau secara stoikiometri 1 mol karbon, ya kan? Kalau kita punya jadi C yang bereaksi dengan O2 ini akan menjadi CO2. Perhatikan 1 mol oksigen ini sebenarnya hanya perlu 1 mol oksigen. Namun kenyataannya ini kan tidak berjalan seperti itu kan. Nah, maka di sini kita akan berbicara apa saja yang mempengaruhi pada proses pembakaran. Jadi kita masih fokus di pembakaran. Belum gasifikasi.
combustion different dengan gasifikasi. Nanti perbedaan apa saja kita akan diskusikan malam ini. Nah, sekarang kita lanjutkan mengenai pembakaran batu bara lagi. Jadi mekanismenya seperti apa? Sebentar. Nah, tadi sudah kita definisikan mengenai combustion. Nah, definisi lain daripada combustion di sini bisa dikatakan sebagai rapid high temperature complicated chemical reaction of oxygen with carbon, hydrogen, and sulfur. Kenapa di sini ada high temperature? Karena memang pada proses pembakaran, dia akan melepaskan panas yang lebih tinggi dibandingkan proses gasifikasi. Oleh karena itu, pada proses gasifikasi, dia memerlukan suhu yang jauh lebih tinggi dibanding combustion itu sendiri. Nah, ini ada dikatakan bahwa ada 4 step pada proses combustion. Jadi yang pertama, tahap yang pertama pada proses combustion itu adalah pembentukan coal oksigen. Coal di sini adalah fuel. Fuel saat ketemu dengan oksigen, dia akan membentuk kompleks yang disebut sebagai coal oksigen kompleks. Nah, pada proses pembentukan kompleks ini, dia akan melepas panas. Karena kita tahu bahwa di dalam coal itu tidak hanya terdiri dari C saja. C pun dia ada yang binding dengan senyawa yang lainnya. Sehingga di sini lebih enak kita sebut sebagai coal oksigen kompleks. Nah, karena dia sudah masuk pada reaksi pembakaran, maka dia akan melepas panas di sini. Ya kan? Nah, selanjutnya saat dia membentuk coal oksigen kompleks, ini sebenarnya dia sudah membentuk melapisi batu bara itu sendiri atau fuel itu sendiri. Sehingga dia akan rate-nya menurun, tetapi proses evolusi heat ini masih terus berjalan. Yang terjadi apa? Suhu di dalamnya yang terlapisi itu tadi, dia akan meningkat sehingga terjadi proses dekomposisi. Jadi kompleks tadi ini akan terdekomposisi menjadi senyawa-senyawa yang lebih kecil seperti CO2, H2O, karboksil, karbonil, fenolik, ya, yang disertai dengan pembentukan panas lagi. Nah, selanjutnya dia juga akan terjadi dekomposisi grup-grup tadi ini menjadi senyawa lagi yang lebih kecil. Jadi CO, CO2, H2, H2O, hidrokarbon seperti eten, etilen, propilen. Ya. Kemudian juga ada proses dekomposisi dari struktur alifatik. Jadi selama proses pembakaran ini, maka dia akan membentuk kompleks, seharusnya setelah itu kompleks itu akan terdekomposisi menjadi senyawa-senyawa yang lebih kecil. Sehingga pada proses pembakaran ini sebenarnya yang diinginkan apa? Panas yang terbentuk sebenarnya. Ya kan? Nah, pada suhu yang lebih rendah, maka tahap pembentukan coal oksigen kompleks ini akan berjalan lebih cepat seperti itu. Nah, saat oksigen molekul ini berdifusi masuk ke dalam pori di dalam internal surface dan mereka attach dengan coal surface by physical absorption, ya kan? Maka pada tahap ini layer tadi yang terbentuk, ya kan? Karena exposure dengan oksigen dengan coal tadi, ini akan mencegah oksigen ini berdifusi lebih lanjut. Jadi bayangannya kalau kalian coal ini kan bukan sesuatu yang rigid, tetapi dia adalah sesuatu yang punya porositas. Nah, pore-pore itulah yang menyebabkan apa? Jadi prosesnya kalau kalian belajar di kinetika, jika masih ingat, jadi biasanya digambarkan dengan model seperti ini. Ya, ini menyatakan pore-nya. Nah, ini active site, kasarannya seperti itu. Nah, oksigen ini akan berdifusi hingga dia menyentuh active site daripada atau coal surface seperti itu. Ya kan? Nah, saat oksigen ini bertemu dengan
coal surface tadi, maka dia akan membentuk oxide, ya kan, oksida. Nah, oksida ini akan melapisi di sini. Nah, akibat oksida ini membentuk layer tadi, maka ini akan mencegah oksigen berdifusi, ya kan? Sehingga yang terjadi apa? Laju oksidasi ini menjadi menurun dengan waktu, ya kan? Nah, di sini dikatakan next-nya, the reaction between oxygen and coal are exothermic. Kalian bisa cek apa namanya, berapakah entalpi dari proses pembakaran atau reaksi antara C dengan O2. Nah, akibatnya tadi reaction rate increases. Jadi karena ini prosesnya eksotermis, maka walaupun dia tetap membentuk apa namanya lapisan ini yang menyebabkan oxidation rate-nya ini decrease, tetapi di sisi lain karena reaksi ini bersifat eksotermis, maka suhu di sekitar sini juga akan naik. Nah, kita ada rule of thumb bahwa rate of reaction itu juga meningkat dengan kenaikan suhu tadi. Nah, saat suhu ini terus meningkat hingga dia mencapai ignition point-nya atau sekitar suhu 175 ini, maka terbentuklah yang disebut dengan fire tadi. Sehingga otomatis semuanya akan terbakar. Seperti itu. Nah, saat kita bicara mengenai segitiga api juga, di situ dikatakan bahwa ada masa yang kita sebut sebagai incubation period. Ya kan? Jika kalian flashback di minggu-minggu sebelumnya. Nah, yang kita sebut sebagai incubation period, ini adalah time required from the beginning of oxidation to reach the ignition temperature. Jadi, waktu, jadi kalau kita punya ini T hubungan dengan T, ya kan, maka ini suhu akan meningkat hingga dia mencapai apa namanya T ignition-nya. Maka waktu oksidasi inilah yang kita sebut sebagai incubation period. Nah, di ignition point, jadi yang kita sebut sebagai ignition point tadi adalah temperature at which the temperature of the combustible material should be reached before it is combined with oxygen and combustion take place. Oke kan? Jadi ini sama dengan saat kita berbicara mengenai self-ignition. Ya, karena kita berbicara pembakaran di sini. Nah, pada pembakaran yang sempurna, maka waktu sufficient time must be allowed before the temperature of gas is lower below that point. Oke, jadi sampai di sini clear ya, bagaimana mekanisme pembakaran pada batu bara. Nah, kita akan lanjutkan, ini adalah step by step-nya, ya, step by step mengenai coal combustion. Nah, kita akan lanjutkan mengenai mekanisme dari pembakaran. Jadi reaksi pembakaran has a particular speed at a specific temperature. Jadi kita sudah well known bahwa reaksi combustion reaction ini dia depend pada suhu, ya kan? Di mana in many cases the mechanism of combustion ini akan follow the complex kinetic phenomena with several elementary steps. Nah, di preliminary study the possible step on the overall reaction are to be assumed. Jadi ini nanti yang akan belajar mengenai kinetika, ya kan? Maka sebenarnya kita bisa, sebenarnya kinetika itu bertujuan untuk mana sih yang akan kita kontrol supaya nanti reaksi berjalan seperti yang kita inginkan. Itu fungsi daripada kinetika. Ya. Nah, next-nya di sini adalah tahapan di mana proses pembakaran itu terjadi hingga dia berhenti. Jadi karena kita akan berbicara mengenai mekanisme pembakaran.
tadi setidaknya kita bisa memahami bagaimana pembakaran itu terjadi. Jadi saat oksigen berdifusi sehingga dia nyampe ke permukaan daripada coal, maka dia akan membentuk coal kompleks, coal oksigen kompleks, di mana pada proses ini dia akan melepaskan panas. Nah, panas yang dilepaskan secara terus-menerus ini akan menyebabkan dia mencapai suhu ignition-nya, sehingga terjadilah proses pembakaran di situ. Ya kan? Nah, sehingga kita bisa mempelajarinya, jadi mekanismenya itu dengan menggunakan pendekatan daripada radikal mekanisme, di mana pada mekanisme reaksi radikal itu mesti ada tahapannya yang kita sebut di initiation, kemudian propagation, kemudian branching, dan akhirnya termination. Jadi selesai sudah seperti itu. Jadi ada 4 tahapan atau 4 mekanisme. Nah, apa yang terjadi pada proses inisiasi? Taruhlah di dalam di tadi proses pembakaran tadi kan, itu melepaskan jadi kalau diinisiasi, jadi proses pembentukan radikal bebas ini adalah ingin menggambarkan proses pembentukan radikal bebas. Karena mekanisme pembakaran ini mau didekati dengan mekanisme radikal bebas. Ya kan? Maka kalau ada oksigen, dia akan terurai menjadi O, ya, O2 akan menjadi 2O. Sehingga dia menjadi radikal karena dia kondisinya tidak. Jadi kalau kalian masih ingat pelajaran di awal kalian kimia analisa dan sebagainya, ya, atau masih di tahap awal kimia seperti itu, kalian akan diajari mengenai radikal bebas seperti ini, ya kan? Maka O2 akan menjadi 2O titik. Titik ini menyatakan radikal, sehingga dia masih memerlukan suatu senyawa supaya dia menjadi stabil. Kalau dia stabil, maka terjadilah terminasi. Nah, ini sudah stabil seperti itu. Nah, makanya kalau kita punya antioksidan, senyawa-senyawa yang diklaim sebagai antioksidan, yang biasanya ditandai dengan banyaknya double bond di dalam senyawa tersebut, maka karena banyaknya double bond, dia gampang untuk tercleavage. Saat dia tercleavage, itu bisa jadi dia membentuk radikal bebas. Nah, radikal bebas inilah yang nanti menangkap radikal bebas yang lainnya. Nah, itulah fungsi daripada antioksidan. Sehingga apa yang menjadi penting di dalam tubuh kita, itu nggak akan diserang oleh radikal bebas karena sudah ada senyawa antioksidan yang mengorbankan dirinya untuk melindungi yang lebih penting. Itu prinsip daripada zat-zat yang kita sebut sebagai antioksidan seperti vitamin E, ya, dan sebagainya seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya setelah proses inisiasi yaitu proses pembentukan radikal bebas, maka next step-nya di tahap 2 itu adalah terjadi propagasi. Pada proses propagasi di sini, maka radikal bebas yang telah terbentuk itu akan bereaksi dengan senyawa-senyawa yang stabil tadi membentuk radikal bebas yang lainnya. Nah, itu makanya kita sebut sebagai propagation. Nah, pada branching, ini radikal bebas akan bereaksi dengan senyawa-senyawa yang lainnya, membentuk radikal bebas yang lebih banyak lagi. Dan di terminasi, maka radikal bebas itu akan bereaksi dengan radikal bebas membentuk senyawa yang lebih stabil. Saat dia sudah membentuk senyawa yang stabil, maka berakhirlah proses radikal bebas ini. Nah, di sini dikatakan bahwa incomplete combustion, ya kan, karbon ini akan bereaksi dengan stoichiometry oksigen. 1 mole carbon will be reacted with 1 mole oxygen to form carbon dioxide. Oke kan? Sedangkan pada incomplete combustion itu mereka akan membentuk CO instead of CO2.
ya kan? Itu pada proses yang incomplete combustion. Sedangkan untuk hidrogen pada complete combustion dia akan menghasilkan H2O. Sulfur akan converted to SO2, ya kan? Di mana SO2 ini nanti akan larut di dalam air membentuk sulfuric acid. Ini yang nanti dihindari karena saat rain maka dia akan menjadi kita sebut sebagai hujan asam. Oke. Nah, di sini maka ini adalah sebuah pertanyaan sebenarnya. Jika secara stoikiometri dia hanya memerlukan 1 mol oksigen saja, mengapa di dalam realnya selalu digunakan oksigen dalam jumlah yang berlebih, ya kan? It is clear that the amount of oxygen required for the combustion of a definite species of compound is fixed, ya kan? Nah, di sini dikatakan in most of the cases excess amounting to double or more than the theoretical supply of oxygen is required. Jadi di dalam kenyataannya tidak pernah, bahkan di dalam reaksi, contoh saja di lab itu kalau kita mau memproduksi biodiesel saja, kita nggak akan menggunakan 1 mol FFA dengan 1 mol metanol. Pasti metanol akan kita gunakan berlebih, atau 1 mol PG dengan 3 mol metanol. Itu jarang kita gunakan seperti itu, selalu dalam jumlah yang berlebih. Setidaknya double, 1 mol FFA dengan 2 mol metanol. Atau biasanya umumnya rasionya adalah 1:6, seperti itu. Itu umumnya kalau kita pakai PG ya. Nah, di sini in most of cases, excess amounting to double or more than the theoretical supply of oxygen is required, tergantung upon the nature of the fuel to be burned and the method of burning it. Jadi akan dipengaruhi oleh sifat alami daripada batu bara, itu yang pertama. Yang kedua adalah metode pembakaran yang akan kita gunakan. Ini adalah 2 hal yang mempengaruhi kebutuhan oksigen pada proses pembakaran. Nah, ini bisa dijelaskan di sini bahwa the reason for this is that it is impossible to bring its molecule of oxygen in the air into intimate contact with the particle in the fuel that are to be oxidized. Tadi saat Ibu menerangkan mekanisme bagaimana terbentuknya coal oxygen complex, itu karena oksigen akan berdifusi hingga mencapai permukaan daripada coal. Nah, ini impossible untuk membuat coal ini bisa klik atau ketemu dengan oksigen seperti itu. Supaya nanti bisa ketemu, kan kita membuat oksigen itu menjadi jumlahnya lebih banyak. Supaya apa? Probabilitas dia ketemu itu lebih besar. Okay. If less than this amount of air is supplied, the carbon burns to carbon monoxide instead of dioxide, and its heat as complete combustion is not obtained. Jadi panas pada complete combustion itu entalpinya lebih besar dibanding yang partial combustion. Jadi nanti Ibu akan tunjukkan berapa selisihnya. Oke. Nah, karena tergantung pada sifat alami daripada batu bara, dan kita kenal ada bermacam-macam batu bara, ya kan? Kemudian yang kedua adalah kita berbicara mengenai teknologi combustion-nya, itu juga akan berpengaruh. Nah, di teknologi pembakaran batu bara itu biasanya akan dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu coal firing equipment, coal feeding method, dan juga tipe peralatan yang dipakai untuk pembakaran. Nah, in general, biasanya ada 3 reaktor yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah fixed bed combustion, yang kedua adalah fluidized bed combustion, dan coal suspend bed. Ini yang umum ya.
Oke, biasanya nanti ada modifikasi, saya akan coba terangkan nanti. Nah, ini adalah kalau seandainya kita punya fixed grid over feed combustion. Jadi di sini ada grid, ini semacam apa ya, kayak lubang-lubang kecil seperti itu, supaya apa? Udara dari bawah ini bisa mengalir. Tapi as layer dia tidak akan turun, ya kan? Maka awal kan mesti tidak ada S layer, tidak ada oxidation layer, tidak ada reducing layer. Taruhlah di awal ya, dia hanya fresh cold layer on that surface, ya kan? Saat udara ini ditemukan dengan ini, dia akan terbakar nantinya, ya kan? Proses pembakaran nantinya kan pasti akan dihasilkan es, ya kan? Maka kalau ini nanti digambarkan, ini akan jadi X layer, oxidation layer, reducing layer, fresh cold layer on that surface. Di atasnya di sini adalah flame yang bergerak ke atas, panas yang bergerak ke atas. Oke, nah nextnya saya akan coba tunjukkan beberapa gambaran dari tadi. Tadi kan ada proses penempatan daripada fuel di sini. Ya kan? Seandainya ini ada dua, ada yang counter current, kita sebut counter current karena arah daripada udara dengan arah daripada apa namanya pembakaran ini kalau counter kan dia nggak satu arah, berlawanan arah. Sedangkan yang co-current kalian bisa lihat bahwa ini antara primary air dengan flame frontnya. Nah, ini kan searah, seperti itu. Maka kita bisa lihat, ini ada secondary air, ini ada primary air. Primary air ini dipakai untuk pembakaran. Sedangkan secondary air ini dipakai untuk bisa sisa pembakaran nanti, ataupun untuk carrier. Biasanya akan seperti itu. Oke kan? Maka kalian bisa bayangkan dari grid yang tadi apa namanya sebelumnya Ibu jelaskan, maka kalau ini ada fresh fuel, ini ada primary, maka api kan cenderung akan ke sini, ya kan, menuju ke fuel kan, makanya arahnya bisa ke sini dengan cara di ini. Nah nanti ini akan apa namanya berarti kan feed tidak dimasukkan dari sini, tetapi dari bawah sini kasarannya. Maka di sini akan ada flame front, di sini ada char, di sini ada S. Karena feed kita masukkan dari bawah. Berbeda dengan ini, feed akan dimasukkan dari atas. Sehingga flame front-nya akan ke atas di sana. Jadi flame front itu akan selalu menuju ke fuel. Karena dia selalu ngabisin untuk fuel-nya. Saat fuel-nya semua sudah habis, maka termination. Dia berhenti kan, biasanya seperti itu. Semua sudah jadi abu. Oke. Sekarang kita bayangkan ke fixed bed combustion. Jadi pada fixed bed, maka kita ada bed, ya kan, yang nanti kita isi dengan batu bara. Dalam fixed bed, coal particle are supported on a grid in the combustion chamber. Grid tadi adalah tempat apa? Udara melalui, tetapi es ataupun batu bara itu tidak turun ke bawahnya lagi. The combustion air is allowed to flow through the coal bed in upward direction, either by a chimney draft or by a fan. Akan ditarik biasanya akan seperti itu. Nah, coal may be fed to the bed in different way. Jadi kita bisa masukkan coal atau fuel itu secara terus-menerus dengan cara overfeed, underfeed, atau crossfeed. Jadi ada 3 cara yang bisa kita lakukan, overfeed, underfeed, atau crossfeed. Crossfeed berarti ada yang masuk dan keluar. Itu biasanya akan seperti itu. Nah, the grid may be fixed or movable. Jadi grid tadi itu bisa fix tetapi juga bisa digerakkan. Nah, in case of overfeed technique, the fresh coal particle are spread over the bed, ya kan? The different combustion reaction may take place in different combustion zone, starting from the grid to
to bed surface. Oke kan? Nah, kalau kita masukkan overfit seperti ini, ya kan, maka yang terjadi ini akan flame-nya di sini dulu, baru dia akan naik ke atas seperti itu. Karena dia ada overfit seperti ini. Oke kan, makanya the different combustion reaction may take place in different combustion zone, diawali dari grate ke bed surface. Karena grate ini adalah source daripada tempat udara itu masuk. Jadi udara yang kontak dengan surface daripada coal itulah zona pertama daripada combustion. Nah, selanjutnya the combustion air passes through the grate and move upward. And then this become heated in the hot ash layer, and the combustion takes place in the coal char with the formation of carbon dioxide. Selanjutnya, this reaction is highly exothermic and generates heat. And then the bed temperature rises rapidly in the zone and the oxidation reaction occur rapidly. Jadi karena gambarannya kalian bisa pahami di sini pada overfit tadi, maka zona pembakaran yang pertama diawali dari grate ke bed surface, ya kan? Kemudian udara, the combustion air tadi, passes through the grate and move upward. Kemudian this become heated in the hot ash layer, ya kan? And the combustion take place in the coal char with the formation of carbon dioxide. This reaction is highly exothermic and generated heat. The bed temperature rises rapidly in the zone and the oxidation reaction occurs rapidly. Okay. Nah, depending on the thickness of the bed, ini ada dua tipe daripada combustion chamber. Either dia shallow, jadi nggak terlalu dalam, shallow itu, atau thick bed. Nah, ini adalah combustion chamber. Jadi combustion chamber bisa kita desain dengan shallow bed atau thick bed. Nah, the air is supply. Jadi ada berbagai permasalahan nanti ataupun kelebihan kita pakai shallow bed atau thick bed. Jadi kalian bisa imagine saja di sini, ya kan? Nah, the air is supplied from the bottom as well as top of the bed input upward and downward respectively. Nah, air yang disuplai dari bottom itu disebut dengan primary air, ya kan? Pada co-current yang tadi. Jadi pada ini tadi, ya kan? Co-current tadi. Oke. Kemudian and the air supply at the top is called the secondary air countercurrent, which is required to burn out the combustible gases. Jadi gas-gas yang combustible tadi akan dibakar lebih lanjut menggunakan secondary air yang mengalir secara countercurrent. Ini kita lanjut saja. Nah, coal may be fed under the bed, and then this is known as underfeed technique. Sedangkan bisa juga the burning coal move in cross current with respect to the flow of combustion air. Jadi ada dua cara untuk feeding tadi, bisa over, bisa underfeed, bisa cross. The volatile matter, moisture, and combustion air nanti akan pass through the bed with the formation of less smoke. Sehingga nanti air is supplied by a fan.
untuk mencegah ini. Nah, selain menggunakan fixed bed, yang umum biasanya fluidized bed combustion. Fluidized bed combustion ini biasanya akan memberikan kontak yang jauh lebih bagus. Karena apa? Karena nanti batu bara itu juga akan bergerak. Karena velocity daripada udara ini tadi itu memang dibikin supaya bisa mengangkat batu bara tersebut. Harapannya apa? Kontaknya akan lebih intens, lebih intimate dibanding yang fixed bed tadi. Nah, ini adalah selanjutnya. Jadi kalau ada udara yang dilewatkan dari bawah, ya kan, sedangkan nanti di dalam bednya berisi batu bara, ya kan, saat udara yang mengalir dari bawah ini velocity-nya rendah, maka bed ini juga akan pada posisi stasioner, dia tidak akan bergerak. Kemudian kecepatan udara ini akan kita naikkan, ya kan, sehingga the particle becomes suspended in the airstream. At a particular air velocity, the particle behave just like a boiling fluid. Nah, saat partikel yang ada di dalam atau solid partikel yang ada di dalam bed ini mulai bergerak, ya kan? Sehingga ini disebut boiling fluid, like a boiling fluid. Maka kondisi seperti inilah yang kita sebut sebagai fluidized bed. Jadi fluidized bed ini banyak kita pakai, bahkan untuk ibu di lab itu kita desain salah satu fluidized bed untuk mereaksikan antara cairan dengan gas. Jadi cair gas, produknya nanti ada padatnya, sehingga nanti di awal 2 fase menjadi 3 fase. Nah, ini juga fluidized bed ini untuk mencegah dia untuk sustain juga. Jadi itu kelebihannya kalau di lab. Jadi kita bikin NaHCO3 dengan menggunakan fluidized bed. Nah, if the air velocity is further increased, there will be kalau kecepatan itu kalian naikkan terus, maka yang terjadi apa? Solid particle tersebut akan imprint, ikut ke udara, atau ini disebut sebagai blown out, ya kan? Nah, ada memang yang kita sebut sebagai kondisi ini